Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Nanggulan, Kulon Progo, dimana yang akan kita telusuri ini merupakan makam Belanda. Ini kita berada di Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, menceritakan tentang makam ini, itu makamnya itu berada di tempat pemakaman umum seperti ini guys. Ini ada bangunan terbengkalai, entah ini bangunan apa dulunya. Kita masuk ke makam ini guys. Kita melakukan explore sore hari ini sekitar ada hampir jam 5 ini guys. Kondisi makamnya seperti ini. Sunyi. Jalannya tinggi. Kita lewat sini aja. Namanya ini merupakan makam ngebong. Makam ngebong guys. Menurut sejarah, makam Belanda yang akan kita telusuri di makam ngebong ini itu merupakan makam dari seorang Belanda yang dulunya itu memerangi Pangeran Diponegoro, yang kemudian dimakamkan di sini guys. Jadi di lokasi ini itu terdapat satu makam Belanda yang kondisinya itu cukup memprihatinkan guys. Kita sedang menuju ke lokasi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disinilah letak dari makam tersebut yang ada di depan kita ini guys. Ini merupakan makam Belanda yang sudah terbengkalai. Pada makam tersebut itu tertuliskan, informasi ini saya dapatkan dari komunitas rumah tua di Yogyakarta. Kalian bisa melihat ceritanya secara detail mengenai makam ini di Instagram rumah tua. Nah, pada makam tersebut itu tertuliskan menggunakan bahasa Belanda, Here onder Ras John Ker Hermanus Volkert van Ingen, Ridder de Militair Williams Orde, Kapitein der Infanterie Hitverlor Ziegen dierbaar leven in en gevecht tegen de Mittelligen op 28 Desember 1828 te Nanggulan met 31 Zitner Brave ondergeschichten. Nah, dalam bahasa tersebut itu yang merupakan bahasa Belanda itu artinya telah beristirahat dengan tenang John Ker. Jadi itu merupakan gelar kehormatan sejenis lord. Hermanus Volkert van Ingen itu namanya, kesatria militer dari Raja William, kapten infanteri, gugur dalam pertempuran melawan pemberontak pada 8 Desember 1828 di Nanggulan bersama dengan 31 pasukannya yang gagah berani. Nah, berdasarkan pada plakat nama makam yang kondisinya sekarang ini sulit terbaca ya guys. Makam ini tuh milik Hermanus Volkert van Ingen, seorang kapten infanteri yang tewas pada suatu pertempuran di daerah Nanggulan, Kulon Progo pada bulan Desember tahun 1828. Nah, siapakah Hermanus Volkert van Ingen
Dan mengapa bisa dimakamkan di tempat ini? Jadi pada tahun 1828 di daerah Kulon Progo itu adalah medan perang bagi militer Belanda yang mengejar pasukan Diponegoro. Vaningen itu bertugas di Nanggulan di bawah komando Mayor Bauer. Pasukan Mayor Bauer dalam melakukan pengejaran terhadap pasukan Diponegoro itu mendirikan benteng semi permanen di dusun Jatingarang. Nah, pembangunan benteng semi permanen ini adalah bagian dari strategi benteng stelsel yang digunakan oleh militer Belanda untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Nah, dalam strategi benteng stelsel, militer Belanda itu membangun benteng yang semi permanen tadi itu di daerah yang berhasil direbut dari pasukan Diponegoro. Nah, kemudian benteng semi permanen tersebut dihubungkan dengan benteng semi permanen lain yang juga didirikan di wilayah yang telah direbut oleh pasukan Diponegoro. Nah, pada akhirnya strategi ini tuh sukses mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan membawa perang Jawa itu ke babak akhir. Nah, strategi benteng stelsel itu sendiri diinisiasi oleh Kolonel Kogius jauh sebelum era perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Nah, dan pada tahun 1827 strategi ini dipakai oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock, walaupun pada awalnya sempat ditentang oleh Gubernur Jenderal de Giesignes karena dianggap memakan biaya yang terlalu banyak. Pada rentang waktu 1827 sampai 1830, de Kock itu membangun sekitar 258 benteng di area Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Nah, hasilnya moral dari pasukan Diponegoro itu turun karena ruang gerak semakin sempit dan banyak yang tertangkap, termasuk Panglima Perang Diponegoro yaitu Sentot Ali Basyah yang tertangkap pada Oktober 1829. Nah, keberhasilan strategi ini dalam mengakhiri Perang Jawa pada tahun 1830 itu membuat strategi ini itu dipakai dalam Perang Padri di Sumatera Barat yang berhasil ditaklukkan pada tahun 1837. Nah, guys, jadi kita tidak mengekspor dalam makam ini, hanya mengekspor tentang makam satu ini, guys. Ini ada sejarahnya. Begitu juga dengan makam-makam di sini. Saya tadi melihat ada seperti makam dari orang keturunan keraton ya, guys. Oke, tapi sekarang kita bahas yang ini. Terus saya lanjutkan. Pada tanggal 20 November 1828, pasukan Mayor Van Bauer itu berhasil menyerang pasukan Diponegoro yang berkedudukan di sekitar Sungai Progo. Pasca serangan pasukan Van Bauer ditarik dari posnya di Gedonong dan memperkuat pertahanan di Nanggulan. Nah, pada 20 Desember 1828, Kapten Vaningen yang sekarang dimakamkan di sini ini itu memimpin pasukannya menyerang pasukan Diponegoro yang berkekuatan 1.200 prajurit, guys. Nah, pasca pertempuran Mayor Van Bauer itu mendapat informasi dari intelijen militer bahwa akan terjadi serangan balasan dari pasukan Diponegoro dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, informasi tersebut dari intelijennya itu juga mengatakan ada kemungkinan serangan balasan tersebut akan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro langsung. Nah, pada pagi hari di tanggal 28 Desember 1828 terjadilah apa yang diinformasikan oleh intelijen. Pasukan Diponegoro itu menyerang Nanggulan, guys. Nah, jadi perkiraan dari intelijen militer itu tepat, guys. Terus terjadilah serangan oleh pasukan Diponegoro pada 28 Desember 1828. Nah, pada posisi pasukan Mayor Bauer di Nanggulan, pasukan Diponegoro itu menyerang dari 3 arah dengan kekuatan terbesar, menyerang dari arah timur. Mayor Bauer itu memerintahkan Kapten Vaningen yang mengenal
dengan baik wilayah Nanggulan untuk mencegat pasukan Diponegoro itu bersama pasukannya yang terdiri dari pasukan Jawa, Manado, dan Madura, ditambah pasukan artileri ringan itu bersenjatakan mortar tangan. Nah, di tengah perjalanannya pertempuran Mayor Bauer itu mendengar ledakan keras dari posisi Vaningen. Mayor Bauer dan pasukannya segera bergerak ke posisi Vaningen dan menemukan pasukan Vaningen dalam posisi kondisinya itu berantakan dan tersebar akibat serangan pasukan Diponegoro. Mayor Bauer dan pasukan segera membantu dan menghalau pasukan Diponegoro. Naas, pasca pertempuran, Kapten Vaningen ditemukan tewas bersama 31 pasukannya. 2 pasukan Vaningen itu hilang dan 12 lainnya luka parah. Dari pihak Diponegoro ada 4 tewas dan 1 luka parah. Vaningen sendiri dimakamkan di Nanggulan yang ada di hadapan kita ini. Terus versi pertama menyebutkan dia dimakamkan bersama anjing kesayangannya yang ikut tewas dalam pertempuran. Itu yang ada di sampingnya itu, guys. Nah, yang ini. Nah, sekarang menjadi tumpukan batu bata ini. Kabarnya itu merupakan anjing kesayangannya Vaningen. Kalau Vaningen itu yang ini. Sekarang kondisinya Kharkov ini itu hancur seperti ini, guys. Banyak rumput-rumputan seperti ini ya. Terus versi kedua itu juga menyebutkan dia itu dimakamkan bersama anak buahnya. Tapi sayang dalam saat ini kalau kita lihat kondisi makamnya seperti ini. Dulu itu di bagian pinggirnya itu ada pagar yang mengitari makam ini, guys. Dan makam ini dulu itu warnanya putih dan ada plesteran semennya gitu. Tapi sekarang sudah mengelupas bagian semen di plesteran luarnya, sekarang meninggalkan hanya batu bata saja. Di sekitar makam Vaningen ini itu juga ada 2 makam yang seharusnya itu ada di sebelah sini, guys. Tapi 2 makam tersebut itu hilang bersama dengan pagar yang mengelilingi dari makam Vaningen. Sekarang pagarnya sudah tidak ada dan 2 makam yang dimaksud tadi juga sudah hilang, guys. Nah, seperti inilah kondisi dari makam dari Vaningen tadi bersama dengan anak buahnya. Kondisinya tidak terawat seperti ini dan hancur. Nah, nanti akan saya tampilkan kondisi dari makam dan gambar dari makam ini dulunya seperti apa, guys. Ada di akhir video. Oke, guys, mungkin informasi yang bisa saya berikan mengenai makam Belanda yang ada di Nanggulan ini. Ini merupakan satu-satunya yang ada di area pemakaman di sini. Hanya ini saja. Cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa saya berikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.